Ibu mertuaku mematahkan pergelangan tanganku dengan ulekan batu. Lalu suamiku berkata bahwa itu pantas, karena aku tidak tahu diri. 3 hari kemudian mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjangku sudah kosong. Dan ketika mereka pulang, membuka pintu rumah, mereka membeku. Karena yang menunggu di ruang tamu bukan aku, melainkan 2 orang polisi. Halo sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin terasa dekat dengan kita. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol berlangganan dan nyalakan loncengnya. Karena kisah malam ini akan mengajarkan satu hal, bahwa kesabaran perempuan ada batasnya. Dan ketika batas itu terlewati, yang runtuh bukan dirinya, tapi mereka yang mengira dia lemah. Nama saya Nareswari. 31 tahun. Saya seorang dokter umum di sebuah klinik swasta di kawasan Bintaro. Sudah 6 tahun saya menikah dengan Bagas Wiratama, putra sulung keluarga Wiratama. Keluarga yang katanya terpandang di kampung halaman mereka. Keluarga yang sejak hari pertama menganggap saya bukan menantu, melainkan pembantu yang kebetulan punya gelar. Saya masih ingat bagaimana ibu saya menangis di hari pernikahan. Bukan karena bahagia, tapi karena firasat. Ibu saya hanya guru sekolah dasar yang membesarkan saya sendirian. Beliau menyekolahkan saya sampai jadi dokter dengan menjual satu-satunya petak sawah warisan kakek. Dan beliau pernah berkata pelan, "Nak, orang yang memandang rendah keluargamu, suatu hari akan memandang rendah dirimu juga." Saat itu, saya hanya tersenyum. Saya pikir cinta bisa mengubah segalanya. Saya salah. Bagas dulu tidak seperti itu. 3 tahun sebelum menikah, di bawah pohon flamboyan di alun-alun kota, dia menggenggam tangan saya dan bersumpah akan melindungi saya seumur hidup. Saya percaya. Saya percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tapi sumpah, laki-laki yang takut pada ibunya ternyata hanya seringan kabut pagi. Hilang begitu matahari keluarga Wiratama terbit. Ibu mertua saya bernama Kencana, perempuan berusia 62 tahun dengan punggung yang masih tegak dan suara yang bisa membekukan seisi ruangan. Di kampung, orang memanggilnya Bu Kencana dengan nada hormat bercampur takut. Beliau terbiasa diperlakukan seperti ratu. Dan menurut beliau, seorang menantu hanyalah perpanjangan tangan untuk melayani, bukan manusia yang punya lelah. Ayah mertua saya, Pak Dharma, lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan kebaikan. Diamnya adalah persetujuan. Setiap kali istrinya merendahkan saya, beliau hanya menyeruput tehnya sambil membaca koran. Seolah yang terjadi di hadapannya hanyalah acara televisi yang membosankan. Saya belajar satu hal dari beliau, bahwa kejahatan yang paling menyakitkan sering datang dari orang yang memilih untuk tidak melihat. Dan ada Sekar, adik ipar saya, anak bungsu yang dimanja sejak lahir, 27 tahun, belum bekerja, dan menganggap uang kakaknya adalah uangnya. Sekar yang paling pandai mengadu. Setiap kalimat saya bisa diputar balikannya menjadi penghinaan di telinga ibunya. Dia tersenyum manis di depan saya, lalu menanam pisau di punggung saya saat saya berbalik. Saya tinggal bersama mereka semua di rumah besar keluarga Wiratama. Rumah 2 lantai dengan halaman luas yang dibeli dari uang yang sebagian besar. Kelak, kalian akan tahu. Sebenarnya bukan milik mereka. Hari-hari saya dimulai sebelum subuh. Saya bangun, menyiapkan sarapan untuk 7 orang, mencuci, membersihkan rumah, lalu berangkat ke klinik. Pulang malam, saya masih harus memasak makan malam dan memijat kaki ibu mertua. Gaji saya sebagai dokter setiap bulan harus saya serahkan utuh ke tangan Bu Kencana. Katanya untuk kas keluarga. Saya bahkan harus meminta jika ingin membeli pembalut. Perempuan yang baik itu menyerahkan segalanya pada keluarga suami. Kata Bu Kencana, suatu malam sambil menghitung uang gaji saya di atas meja. "Kamu pikir gelar doktermu itu hebat? Tanpa keluarga ini, kamu bukan siapa-siapa." Saya hanya menunduk. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai anak. Betapa naifnya saya. Tahun pertama, saya kehilangan kandungan. Saya jatuh saat mengangkat galon air yang seharusnya diangkat menantu laki-laki. Saya keguguran di kamar mandi, sendirian.
Sementara di ruang keluarga, mereka tertawa menonton acara lawak. Ketika akhirnya Bagas tahu, dia tidak memeluk saya. Dia justru bertanya, apakah saya sengaja supaya tidak punya anak. Sejak hari itu, sesuatu di dalam diri saya mulai mati. Pelan-pelan, seperti lilin yang kehabisan sumbu. Tahun kedua, saya mulai sakit-sakitan. Tubuh saya tidak sanggup lagi menanggung beban yang tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang peduli. Bu Kencana bahkan menuduh saya pura-pura sakit agar bisa bermalas-malasan. Bagas mempercayai ibunya, selalu, tanpa kecuali. Dan di tahun ketiga, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang membuat saya sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Tapi sebelum saya cerita tentang itu, kalian harus tahu dulu seberapa jauh mereka berani melukai saya. Karena malam di dapur itu, malam ketika tulang saya patah, hanyalah satu dari sekian banyak luka yang mereka tanam. Malam itu, mereka tidak tahu bahwa perempuan yang mereka injak sudah berhenti menangis dan mulai menghitung. Kembali ke malam itu, malam di dapur. Saat itu, sekitar pukul 11. Saya baru pulang dari shift malam di klinik. Tubuh saya remuk. Tapi saya tahu, makan malam Bu Kencana belum saya siapkan. Saya masuk ke dapur dengan kaki yang nyaris tak bisa menapak. Bu Kencana sudah menunggu di sana. Wajahnya merah. Di tangannya, ulekan batu yang biasa dipakai menghaluskan bumbu. Sambal yang kamu buat tadi pagi keasinan. Katanya dingin. Kamu sengaja, ya? Kamu mau meracuni keluarga ini. Saya menjelaskan bahwa saya tidak sengaja, bahwa saya membuatnya terburu-buru sebelum berangkat. Tapi penjelasan di rumah itu sama saja dengan melawan. Dan melawan punya harganya. Ulekan batu itu menghantam pergelangan tangan saya. Sekali, saya mendengar bunyi retak yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Rasa sakit menjalar ke seluruh lengan saya seperti aliran listrik. Saya jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Biar kamu belajar, kata Bu Kencana. Napasnya terengah. Biar kamu tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Saya memanggil nama suami saya. Lemah. Hampir berbisik. Bagas. Bagas. Tolong. Dialah harapan terakhir saya saat itu. Saya masih bodoh. Saya masih berharap. Bagas datang dari ruang keluarga. Berjalan perlahan. Dia menatap saya dari atas. Menatap tangan saya yang mulai membengkak dan membiru. Dan di matanya tidak ada sedikit pun rasa sakit. Hanya kejengkelan. Ada apa lagi sekarang? Katanya. Kenapa kamu selalu bikin ibu marah? Bagas. Tanganku. Kata saya. Menahan air mata. Bawa aku ke rumah sakit. Kumohon. Dia berjongkok, tapi bukan untuk melihat luka saya. Dia mencengkeram dagu saya dengan kasar, memaksa saya menatapnya. Nareswari. Sudah berapa kali ku bilang, kamu harus patuh. Orang tuaku sudah tua. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit saat itu? Di lantai dapur yang dingin itu, dengan tulang yang patah dan suami yang menyalahkan saya atas penderitaan saya sendiri. Sesuatu di dalam diri saya akhirnya padam sepenuhnya. Cinta yang tersisa, harapan yang tersisa, semuanya hangus. Dan dari abunya lahir sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin, sesuatu yang sabar, sesuatu yang menghitung. Malam itu, saya tidak dibawa ke rumah sakit. Mereka membiarkan saya tidur di lantai dengan tangan patah, beralaskan kain lap dapur. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka berkuasa atas hidup saya. Esok paginya, saya pergi sendiri ke klinik tempat saya bekerja. Saya bilang pada Bu Kencana, saya ada jadwal. Padahal saya pergi untuk satu hal, untuk membuat visum. Rekan saya, Dr. Marwan, terkejut melihat kondisi tangan saya. Naras. Ini patah. Siapa yang melakukan ini? Saya hanya diam. Tapi dia tahu, selama ini dia melihat memar-memar yang saya sembunyikan di balik lengan panjang. Dia membuatkan saya ronsen. Dia mencatat semuanya. Setiap retak, setiap memar lama, setiap bekas luka yang belum sempat sembuh. Hitam di atas putih, naras.
Ini bukan yang pertama, kata Dokter Marwan pelan. Kamu harus melapor. Saya menatap hasil ronsen itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata, belum waktunya, dokter. Tapi sebentar lagi, karena saya tahu. Satu visum saja tidak cukup untuk meruntuhkan keluarga sekuat Wiratama. Saya butuh lebih. Saya butuh mereka menunjukkan wajah asli mereka. Di depan saksi, di depan kamera. Dan saya akan memberi mereka panggung untuk melakukannya. Sejak hari itu, saya berubah. Tapi perubahan saya tidak terlihat. Di luar, saya tetap menantu yang patuh. Saya tetap memasak, mencuci, menunduk. Saya bahkan lebih lembut dari biasanya. Saya tersenyum saat dihina. Saya mengangguk saat diperintah. Bu Kencana mengira dia akhirnya menang. Mengira tangan yang patah itu telah menjinakkan saya selamanya. Padahal saya sedang mengumpulkan. Setiap hari, saya mulai memasang perekam suara kecil di saku celemek saya. Setiap kali Bu Kencana mengancam, merendahkan, atau mengakui kekerasannya, suaranya terekam. Lain kali, bukan cuma tanganmu yang kupatahkan. Ancamnya suatu hari. Terekam. Kamu cuma menantu. Nyawamu di tangan keluarga ini. Katanya di hari lain. Terekam semua. Saya juga mulai memperhatikan keuangan keluarga. Sebagai dokter, saya terbiasa teliti. Dan ada satu hal yang sejak lama mengganjal di benak saya. Rumah besar yang kami tinggali. Rumah 2 lantai dengan halaman luas itu. Saya ingat dulu. Sebelum menikah, Bagas pernah mengeluh bahwa keluarganya hampir kehilangan rumah karena utang. Lalu, tiba-tiba semua beres. Dari mana uangnya? Saya mulai mencari, diam-diam, di malam hari, saat semua tidur. Saya membuka laci-laci tua di ruang kerja Pak Dharma, dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah map coklat berdebu, berisi akta dan surat-surat lama, yang ketika saya baca, membuat jantung saya berhenti sejenak. Rumah itu, rumah keluarga Wiratama yang mereka banggakan. Dulu dibeli dengan uang pinjaman. Pinjaman dari mendiang ayah saya. Ayah saya yang meninggal saat saya kecil. Ayah yang ternyata dulu adalah sahabat Pak Dharma. Ayah yang meminjamkan seluruh tabungannya agar keluarga Wiratama tidak kehilangan rumah. Dengan satu perjanjian hitam di atas putih, bahwa jika utang tidak dilunasi, kepemilikan rumah beralih kepada ahli warisnya. Dan utang itu sampai detik itu tidak pernah dilunasi. Ahli waris satu-satunya dari mendiang ayah saya adalah saya, Nareswari. Saya berdiri di ruang kerja yang gelap itu, memegang surat yang sudah menguning dengan tangan yang masih belum sembuh benar. Dan saya hampir tertawa. Rumah ini, rumah tempat mereka menyiksa saya, merendahkan saya, mematahkan tulang saya. Rumah ini secara hukum adalah milik saya. Mereka memaksa saya melayani di rumah yang sebenarnya milik saya sendiri. Saya memotret setiap lembar surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Saya belum akan menggunakannya. Belum. Saya simpan dulu, seperti orang menyimpan kunci di balik dinding, untuk dibuka pada waktu yang tepat. Di antara hari-hari pengumpulan bukti itu, kekejaman mereka tidak berhenti. Justru semakin menjadi, karena mereka mengira saya semakin tunduk menjelang Lebaran tahun itu. Klinik tempat saya bekerja memberi saya bonus tahunan yang cukup besar. Uang itu, dalam pikiran saya, ingin saya kirimkan diam-diam untuk ibu. Tapi Bu Kencana entah bagaimana mengetahuinya. Malam itu, beliau memanggil saya ke ruang tengah, di hadapan seluruh keluarga. Mana uang bonusmu? Tanyanya. Tangan terulur. Serahkan. Itu hak keluarga ini. Saya mencoba menjelaskan bahwa saya ingin menyisihkan sebagian untuk ibu saya yang sakit. Kata-kata itu belum selesai keluar dari mulut saya ketika Bu Kencana melempar gelas teh panas ke arah saya. Cairan panas itu mengenai lengan saya, meninggalkan bekas merah yang melepuh. Ibumu, katanya dengan nada menghina. Perempuan miskin itu bukan tanggung jawab keluarga ini. Tugasmu di sini, bukan digubuk ibumu. Saya menahan sakit di lengan saya. Saya menyerahkan uang itu.
Tapi malam itu, di kamar, saya merekam suara saya sendiri, menggambarkan apa yang terjadi, lengkap dengan tanggal dan jam. Dan saya memotret luka melepuh di lengan saya. Satu lagi bukti, masuk ke dalam map yang terus menebal. Lalu ada peristiwa lain yang mungkin paling memalukan dari semuanya. Suatu hari, ada tamu penting datang ke rumah. Rekan bisnis Pak Dharma beserta istrinya. Saya menyiapkan jamuan, tapi karena saya kelelahan setelah shift malam, satu piring tersenggol dan pecah di lantai. Di depan para tamu, Bu Kencana memaksa saya berlutut. Minta maaf, katanya keras. Berlutut dan minta maaf pada tamu kita karena kecerobohanmu. Saya berlutut di lantai, di hadapan orang-orang asing. Dengan air mata yang saya tahan mati-matian. Para tamu terlihat tidak nyaman. Bahkan, istri rekan bisnis itu mencoba menghentikan Bu Kencana. Tapi beliau menikmatinya. Beliau menikmati melihat seorang dokter, menantunya, berlutut seperti pengemis di lantai rumahnya sendiri. Rumah yang, andai mereka tahu, sebenarnya adalah milik saya yang Bu Kencana tidak sadari. Salah satu tamu itu kelak menjadi saksi. Istri rekan bisnis itu yang merasa iba, diam-diam menyimpan ingatan tentang kejadian hari itu. Dan ketika persidangan tiba, beliau bersedia bersaksi tentang apa yang dilihatnya. Tentang seorang menantu yang diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Setiap penghinaan yang mereka lakukan, tanpa mereka sadari, menjadi satu paku lagi di peti mati mereka sendiri. Mereka pikir mereka sedang menundukkan saya, padahal mereka sedang menulis dakwaan atas diri mereka sendiri, baris demi baris. Tapi luka di dapur itu ternyata bukanlah puncaknya. Beberapa minggu kemudian, kondisi saya memburuk. Tangan yang tidak dirawat dengan benar mulai infeksi. Saya demam tinggi, tapi tetap dipaksa bekerja. Sampai suatu pagi, saya pingsan di dapur. Dan apa yang Bu Kencana lakukan? Beliau menyiram saya dengan air dingin dan menyuruh saya bangun. Jangan cari perhatian, katanya. Hari itu, untuk kedua kalinya, saya ke rumah sakit sendiri. Dan kali ini lebih parah. Dokter mengatakan saya butuh dirawat inap. Ada infeksi yang menjalar. Dan tubuh saya terlalu lemah karena kelelahan bertahun-tahun. Saat saya menelpon Bagas untuk memberitahu bahwa saya dirawat, dia hanya menjawab, "Ya sudah, tapi jangan lama-lama. Siapa yang masak nanti?" Saya menutup telepon. Saya berbaring di ranjang rumah sakit yang sepi itu. Dan saya tahu waktunya hampir tiba. Karena yang tidak mereka sadari, dirawatnya saya di rumah sakit justru memberi saya hal yang paling saya butuhkan. Jarak, saksi, dan dokumentasi medis resmi atas semua luka di tubuh saya, lama dan baru. Dicatat oleh tim medis independen. Bukan lagi catatan dari klinik tempat saya bekerja yang bisa dibantah. Tapi rekam medis rumah sakit sah secara hukum. Dr. Marwan datang menjenguk. Dia membawa kabar. Naras, aku sudah bicara dengan teman pengacaraku. Dengan visum, rekam medis. Dan rekaman-rekaman itu. Kasusmu kuat sekali. Ini bukan cuma KDRT. Ini penganiayaan berat. Berlapis. Saya mengangguk pelan. Sebentar lagi. Dokter, aku hanya butuh mereka datang ke sini sendiri. Dan mereka datang. Tentu saja mereka datang, tapi bukan untuk menjenguk. Sehari sebelumnya, Pak Dharma muncul di rumah sakit. Sendirian, wajahnya tenang. Tapi matanya tajam. Beliau duduk di kursi samping ranjang saya tanpa diminta. Naras, katanya. Kamu mau apa sebenarnya? Saya pura-pura tidak mengerti. Maksud ayah? Jangan main-main. Kamu sengaja dirawat di sini supaya orang bertanya-tanya, kan? Supaya orang mengira keluarga kami menyakitimu. Beliau mencondongkan tubuh. Dengar baik-baik, kalau kamu berani mempermalukan nama Wiratama, kamu akan menyesal seumur hidup. Kami punya kenalan di mana-mana. Kamu hanya anak guru sekolah dasar. Tidak ada yang akan percaya padamu. Saya menatap matanya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya tidak menunduk. Ayah benar, kata saya pelan. Tidak ada yang akan percaya pada kata-kata saya. Saya berhenti sejenak. Karena itu,
saya tidak akan pakai kata-kata. Beliau terdiam. Sesuatu di wajahnya berkedut. Lalu beliau bangkit dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi saya tahu, kunjungan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Karena malam itu, mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dan orang yang menyerang dalam kepanikan selalu meninggalkan jejak. Keesokan paginya, kekacauan itu pecah. Saya sedang berbaring ketika Suster Laras masuk dengan wajah cemas. "Bu Naras," katanya buru-buru. "Ada keluarga ibu di lobi bawah. Mereka membuat keributan. Banyak sekali orang menonton." Saya menegakkan tubuh. "Keributan seperti apa?" Mereka berteriak-teriak, menangis. Bilang rumah sakit menyembunyikan ibu dari mereka. Mereka memblokir lift dan tangga. Bertanya ke semua orang, di mana Nareswari dari kamar 30. Saya mengerutkan kening. Kunjungan Pak Dharma sehari sebelumnya rupanya sudah membongkar lokasi saya. Atau Bagas memang punya kenalan di rumah sakit. Apa tepatnya yang mereka katakan? Suster Laras ragu sejenak. Mereka bilang ibu punya masalah mental, kecenderungan kekerasan, bahwa ibu yang memukul ibu mertua di rumah, lalu melukai diri sendiri. Dan sekarang, ibu bersembunyi di sini untuk menuduh mereka secara palsu. Saya hampir tertawa. Mereka memutarbalikkan segalanya. Korban dijadikan pelaku. Pelaku berpura-pura jadi korban. Sebuah kebohongan yang begitu keterlaluan, sampai hampir mengagumkan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Mereka sedang melakukannya di tempat yang paling salah. Di rumah sakit yang penuh kamera, penuh saksi, penuh tenaga medis yang sudah melihat hasil ronsen saya. "Suster Laras," kata saya tenang. "Tolong panggil polisi." Suster Laras terkejut. "Polisi? Tapi mereka akan bilang ibu yang bersalah." "Biarkan mereka bilang," kata saya. Semakin banyak mereka bicara, semakin baik. Saya menatapnya. "Dan satu lagi, tolong gunakan ponselmu. Rekam keributan mereka di bawah. Rekam setiap kata yang mereka teriakan. Jangan lewatkan satu pun." Sementara Suster Laras turun, saya menelpon Dr. Marwan. Lalu saya menelpon nomor lain, nomor pengacara yang sudah saya simpan berminggu-minggu. "Pak Tono," kata saya, "waktunya tiba. Bawa semua berkasnya. Dan bawa map coklat yang saya titipkan." Di bawah, kekacauan semakin menjadi. Bu Kencana berteriak-teriak bahwa menantunya gila. Bagas memukul-mukul meja resepsionis, menuntut bertemu saya. Sekar menangis dramatis sambil merekam dirinya sendiri. Mengunggah ke media sosial bahwa kakak iparnya seorang perempuan tidak waras yang memfitnah keluarga baik-baik. Mereka berpikir sedang membangun narasi. Padahal mereka sedang menggali kubur sendiri. Setiap teriakan terekam. Setiap tuduhan tercatat. Setiap wajah penuh amarah itu terlihat jelas oleh puluhan saksi dan belasan kamera CCTV rumah sakit. Petugas keamanan mencoba menenangkan mereka, tapi mereka justru berbaring di lantai, membuat tontonan. Manajemen rumah sakit turun tangan. Dan di tengah semua itu, Suster Laras berdiri di sudut. Ponselnya merekam diam-diam, mengabadikan kebenaran yang sebentar lagi akan menjungkir balikan segalanya. Saya turun dengan kursi roda. Tenang. Tangan saya yang dibalut gips terlihat jelas oleh semua orang. Wajah saya pucat, tapi tegak. Dan saat saya muncul, suasana mendadak hening. "Itu dia," jerit Sekar. "Itu dia yang gila. Dia yang memukul ibu." Saya tidak menjawabnya. Saya menatap mereka satu persatu. Bu Kencana dengan wajah penuh kebencian. Bagas dengan rahang mengeras. Pak Dharma yang berdiri agak jauh, mencoba terlihat berwibawa. Dan saya hanya berkata dengan suara yang cukup keras agar semua orang di lobi mendengar. "Silakan, teruskan. Katakan pada semua orang di sini bahwa saya yang memukul diri saya sendiri sampai tulang saya patah. Saya mengangkat tangan saya yang digips. Katakan pada para dokter di rumah sakit ini yang memeriksa tubuh saya bahwa mereka salah. Katakan pada kamera-kamera di langit-langit itu bahwa mereka berbohong." Bu Kencana tersentak. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di wajahnya. Saat itulah pintu lobi terbuka, dan masuklah 2 orang polisi, diikuti
Pak Tono, pengacara saya, yang membawa map tebal di tangannya. Di belakang mereka, Dr. Marwan dengan amplop besar berisi hasil ronsen dan rekam medis. Bagas tertawa sinis. Polisi, bagus. Tangkap perempuan gila ini. Dia memfitnah keluarga kami. Salah satu polisi yang lebih senior mengeluarkan buku catatan. Justru kami ke sini karena ada laporan Pakistan, tapi bukan laporan tentang fitnah. Dia menatap Bagas dingin. Laporan penganiayaan dalam rumah tangga. Berlapis. Wajah Bagas berubah. Apa maksud Anda? Pak Tono melangkah maju. Beliau membuka map. Saya Tono, kuasa hukum dari Ibu Nareswari. Izinkan saya menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman di depan begitu banyak saksi. Suaranya tenang, tapi menggema di seluruh lobi. Pertama, ini adalah hasil visum et repertum dari 3 minggu lalu. Menyatakan adanya patah tulang pada pergelangan tangan kanan klien saya akibat benturan benda tumpul keras. Ditandatangani dokter resmi. Beliau mengangkat lembar berikutnya. Kedua, ini rekam medis lengkap dari rumah sakit ini. Mencatat bukan hanya patah tulang yang baru, tapi juga bekas-bekas luka lama, memar di berbagai usia. Tulang rusuk yang pernah retak dan tidak pernah ditangani. Tubuh klien saya secara medis adalah peta dari kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun. Lobi mulai berbisik. Orang-orang yang tadi menonton mulai menatap keluarga Wiratama dengan tatapan berbeda. Ketiga, lanjut Pak Tono. Dia mengeluarkan sebuah perekam kecil. Mungkin kalian ingin mendengar ini. Dia menekan tombol. Dan dari speaker kecil itu, terdengar suara Bu Kencana, jelas, tak terbantahkan. Lain kali, bukan cuma tanganmu yang kupatahkan. Kamu cuma menantu nyawamu di tangan keluarga ini. Seluruh lobi terdiam. Bu Kencana memucat, itu rekayasa. Itu bukan suara saya. Suara ibu ada di banyak rekaman, kata saya pelan. Dan ada banyak versi tentang bagaimana saya harus menyerahkan gaji, tentang bagaimana saya bukan siapa-siapa, tentang bagaimana ibu akan mematahkan tulang saya lagi. Semuanya ada, Bu. Tersimpan rapi. Bagas maju. Panik. Kamu merekam kami diam-diam. Itu ilegal. Pak Tono tersenyum tipis. Justru sebaliknya. Pakistan. Rekaman yang dibuat oleh korban atas kekerasan yang menimpa dirinya sendiri. Sah sebagai alat bukti di pengadilan. Sudah ada jurisprudensinya. Dia menatap Bagas. Dan kebetulan keributan kalian pagi ini. Di lobi ini. Di depan semua orang dan semua kamera juga sudah terekam sempurna. Termasuk saat kalian menyebut klien saya gila dan menuduhnya melukai diri sendiri. Pencemaran nama baik. Pakistan. Lapisan berikutnya, Sekar yang tadi merekam dramatis, kini berusaha menyembunyikan ponselnya. Tapi terlambat. Polisi senior itu sudah mencatat namanya. Tapi, kata saya, dan suara saya membuat seluruh ruangan menoleh. Itu semua baru tentang apa yang kalian lakukan pada tubuh saya. Ada satu hal lagi yang harus kalian dengar. Tentang rumah. Pak Dharma yang sejak tadi diam membatu. Akhirnya bersuara. Tergesa. Cukup. Hentikan ini. Ini urusan keluarga. Kita selesaikan di rumah. Di rumah, kata saya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 6 tahun. Saya tersenyum di hadapan mereka. Rumah yang mana? Pak Dharma, rumah yang ayah maksud itu. Pak Tono membuka map coklat. Map yang sudah menguning. Ini, katanya, adalah surat perjanjian utang piutang. Tertanggal 23 tahun lalu. Ditandatangani oleh Bapak Dharma Wiratama dan mendiang Bapak Suryo, ayah kandung klien saya. Wajah Pak Dharma berubah putih seperti kertas. Isinya jelas. Lanjut Pak Tono. Bapak Suryo meminjamkan sejumlah besar uang agar keluarga Wiratama tidak kehilangan rumah mereka yang akan disita bank. Dengan satu syarat. Hitam di atas putih. Jika dalam jangka waktu yang disepakati, utang tidak dilunasi, maka kepemilikan rumah beralih kepada Bapak Suryo atau ahli warisnya yang sah. Beliau mengangkat kepala. Utang itu hingga hari ini tidak pernah dilunasi. 23 tahun. Dan ahli waris sah satu-satunya dari mendiang Bapak Suryo adalah putrinya. Klien saya, Ibu Nareswari.
Hening yang turun di lobi itu begitu pekat, sampai saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Bagas menggeleng-geleng. Tidak mungkin. Itu rumah kami. Itu rumah keluarga kami. Itu rumah yang dibeli dengan uang ayah saya, kata saya. Rumah tempat kalian memaksa saya menjadi pembantu selama 6 tahun. Rumah tempat tulang saya dipatahkan di lantai dapurnya. Saya menatap Bu Kencana. Ibu pernah bilang, tanpa keluarga ini, saya bukan siapa-siapa. Ternyata sebaliknya, Bu. Tanpa ayah saya, kalianlah yang sejak dulu bukan siapa-siapa. Kalian hanya tinggal di rumah orang lain, sambil menghina pemiliknya. Bu Kencana jatuh terduduk di lantai lobi. Wajahnya, yang selama ini selalu angkuh, kini hancur sepenuhnya. Polisi senior itu menutup buku catatannya. Ibu Kencana Wiratama, Bapak Bagas Wiratama, kami minta kalian ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait laporan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Saudari Sekar juga terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tunggu, cerit Bagas. Naras. Dengar. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Kamu istriku, kita keluarga. Saya menatapnya. Laki-laki yang dulu berjanji di bawah pohon flamboyan. Laki-laki yang membiarkan saya tidur dengan tulang patah di lantai dapur. Keluarga. Ulang saya pelan. Kamu tahu, Bagas, selama 6 tahun, saya menunggu 1 kali saja kamu membela saya. 1 kali saja kamu berdiri di antara saya dan ibumu. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Bahkan tidak ketika saya kehilangan anak kita di kamar mandi. Sendirian. Mata Bagas berkaca-kaca. Tapi air mata itu saya tahu. Bukan untuk saya. Air mata itu untuk dirinya sendiri, untuk rumah yang hilang, untuk masa depan yang runtuh. Saya sudah mengajukan gugatan cerai, kata saya. Berkasnya sudah di pengadilan, dan saya akan menuntut ganti rugi atas semua yang kalian rampas. Gaji saya selama 6 tahun, biaya pengobatan, dan tentu saja rumah itu. Yang sekarang, secara hukum, adalah milik saya. Saya berbalik pada Pak Tono, Pakistan, soal rumah. Beri mereka waktu untuk mengemasi barang. Saya bukan mereka. Saya tidak akan mengusir siapapun ke jalan tanpa peringatan. Saya berhenti. Tapi beri waktu yang wajar saja, tidak lebih. Itu adalah momen ketika saya menyadari satu hal, bahwa saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak balas mematahkan tulang. Saya tidak balas menghina. Saya hanya menempatkan kebenaran di atas meja dan membiarkan kebenaran itu melakukan tugasnya. Itulah balasan yang paling menyakitkan bagi orang seperti mereka. Bukan teriakan, bukan pukulan, tapi kehilangan segalanya di depan mata semua orang. Dengan tangan saya yang tetap bersih. Mereka dibawa ke kantor polisi hari itu. Lobi rumah sakit perlahan kembali tenang. Orang-orang yang menonton berbisik-bisik. Beberapa menatap saya dengan iba, beberapa dengan kagum. Tapi saya tidak peduli pada tatapan mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa bernapas. Dr. Marwan mendekat, membantu mendorong kursi roda saya kembali ke kamar. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Saya mengangguk. Saya baik-baik saja, dokter. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar baik-baik saja. 3 hari kemudian, seperti yang sudah saya duga sebelumnya, mereka datang lagi ke rumah sakit. Kali ini, Bu Kencana dan Bagas ditemani seorang kerabat. Mereka berpikir saya masih dirawat dan mereka datang untuk menertawakan, untuk mengancam, untuk membuat saya menarik laporan. Tapi ranjang saya sudah kosong. Saya sudah pindah ke ruang perawatan lain dengan nama yang dirahasiakan atas saran pihak keamanan. Dan ketika mereka pulang dengan tangan hampa, lalu membuka pintu rumah besar keluarga Wiratama, mereka membeku karena di ruang tamu, menunggu mereka. Ada 2 orang petugas, bukan untuk menangkap, tapi untuk menyerahkan surat resmi, surat pemberitahuan peralihan hak milik, dan tenggat waktu pengosongan rumah yang menunggu di rumah mereka. Bukan lagi menantu yang patuh, melainkan hukum yang akhirnya menemukan jalannya. Tapi izinkan saya mundur sebentar.
Karena ada bagian dari cerita ini yang belum saya ceritakan. Bagian yang menjelaskan mengapa saya begitu yakin mereka akan menggali kubur mereka sendiri. Beberapa bulan sebelum malam di dapur itu, terjadi sesuatu yang membuka mata saya sepenuhnya. Waktu itu adalah arisan keluarga besar Wiratama. Seluruh kerabat berkumpul di rumah. Dan seperti biasa, saya yang memasak untuk lebih dari 20 orang sendirian. Sejak subuh. Di tengah acara, salah satu tante Bagas, namanya Bu Ratih, memuji masakan saya di depan semua orang. Menantu kalian pintar memasak, ya, katanya pada Bu Kencana. Beruntung sekali punya menantu dokter yang juga rajin. Seharusnya itu pujian, tapi Bu Kencana di depan semua kerabat menjawab dengan nada merendahkan. Pintar apanya? Dia ini tidak becus. Memasak saja masih sering salah. Untung ada saya yang mengajari. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Lalu beliau tertawa, dan kerabat yang lain ikut tertawa. Saya berdiri di pintu dapur, memegang nampan, dan mendengar semuanya. Tapi yang membuat hati saya benar-benar dingin bukan tawa itu, melainkan apa yang saya dengar setelahnya. Saat saya kembali ke dapur dan Sekar mengira saya sudah pergi. Sekar berbisik pada sepupunya, "Lihat saja. Sebentar lagi kakak ipar itu kami buang. Mama sudah cari calon istri baru buat Mas Bagas. Anak orang kaya beneran. Si Naras cuma kami pakai sampai utang-utang lunas. Setelah itu, dia bukan siapa-siapa." Saya berdiri di balik pintu dengan nampan di tangan. Dan untuk pertama kalinya, saya mengerti. Saya bukan istri di mata mereka. Saya bukan menantu. Saya hanya alat. Sapi perah yang akan disembelih begitu tidak berguna lagi. Malam itu, saya tidak tidur. Saya berbaring memandang langit-langit. Dan di dalam diri saya, sesuatu mulai tersusun. Sebuah rencana. Bukan rencana balas dendam yang membabi buta. Tapi rencana yang sabar, yang teliti, yang akan membuat mereka jatuh dengan tangan mereka sendiri. Saya mulai dari hal-hal kecil. Saya menyalin diam-diam kunci ruang kerja Pak Dharma. Saya mulai mencatat setiap kekerasan, setiap penghinaan, dengan tanggal dan jam. Saya membuka rekening bank baru atas nama saya sendiri yang tidak diketahui siapapun. Dan diam-diam menyisihkan sedikit demi sedikit. Saya bahkan menabung dalam bentuk emas yang saya titipkan pada ibu saya. Dan yang terpenting, saya mulai membangun kembali jaringan saya di luar rumah itu. Saya menghubungi teman-teman lama dari Fakultas Kedokteran. Saya memperdalam hubungan dengan Dr. Marwan, satu-satunya orang di klinik yang benar-benar peduli pada saya. Saya tidak lagi mengisolasi diri seperti yang mereka inginkan. Di luar, saya membangun benteng. Di dalam, saya berpura-pura tetap menjadi tawanan yang patuh. Mereka tidak pernah curiga. Karena bagi mereka, saya hanya perempuan lemah yang bisa dibentuk sesuka hati. Itulah kesombongan yang menghancurkan mereka. Orang yang terlalu yakin pada kekuasaannya selalu lupa bahwa orang yang mereka injak punya mata, punya telinga, dan punya kesabaran yang jauh lebih dalam dari yang mereka kira. Kembali ke masa setelah penangkapan itu, proses hukum berjalan. Dan ternyata begitu satu orang berani bicara, yang lain ikut muncul. Mbak Asih, perempuan yang dulu pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Wiratama dan dipecat dengan kasar, datang menjadi saksi. Dia bercerita bagaimana dia berkali-kali melihat Bu Kencana memukul saya, bagaimana dia dilarang menolong, bagaimana dia dipecat justru karena suatu hari dia berani membawakan saya obat saat saya demam. Bahkan beberapa tetangga yang selama ini diam karena takut pada keluarga Wiratama mulai bersaksi tentang teriakan yang sering mereka dengar di malam hari, tentang saya yang sering terlihat pucat dan terluka, kebenaran yang selama ini terkubur oleh ketakutan, akhirnya keluar satu persatu. Di tengah proses itu, terjadi sesuatu yang tidak saya duga. Sekar, adik ipar saya, berbalik melawan keluarganya sendiri. Ketika menyadari bahwa dia juga terancam hukuman, dia memilih menyelamatkan diri. Dia memberi kesaksian yang memberatkan ibu dan kakaknya, dengan harapan mendapat keringanan. Dia menceritakan semuanya.
tentang rencana mengganti saya dengan istri baru, tentang bagaimana mereka sengaja menahan gaji saya, tentang percakapan-percakapan di mana mereka menertawakan penderitaan saya. Saya menontonnya dari kursi ruang sidang, dan saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa lelah. Lelah melihat sebuah keluarga yang begitu busuk, sampai anggotanya pun saling mengkhianati, begitu kapal mulai tenggelam. Inikah keluarga yang dulu memandang rendah keluarga saya yang sederhana? Keluarga saya memang miskin, tapi ibu saya tidak pernah sekalipun mengajari saya untuk menyakiti orang lain demi keuntungan sendiri. Persidangan berlangsung beberapa bulan. Pak Tono menangani semuanya dengan tenang dan presisi. Setiap bukti diajukan pada waktu yang tepat. Visum, rekam medis, rekaman suara, rekaman keributan di rumah sakit, kesaksian para saksi, dan tentu saja surat perjanjian utang yang menguning itu, yang membuktikan bahwa selama ini keluarga Wiratama hidup di rumah yang bukan milik mereka. Bu Kencana dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Beliau dijatuhi hukuman penjara. Perempuan yang dulu duduk seperti ratu, kini harus mengenakan seragam tahanan. Saya mendengar di dalam sana. Beliau sering menangis dan menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Sampai akhir, beliau tidak pernah benar-benar mengerti bahwa kehancurannya adalah buah dari tangannya sendiri. Bagas dinyatakan bersalah atas pembiaran dan turut serta dalam kekerasan. Dia juga menerima hukuman, meski lebih ringan. Tapi yang menghancurkannya bukanlah penjara, melainkan kenyataan bahwa dia kehilangan segalanya. Rumah, nama baik, dan masa depan yang dulu dia bangun di atas penderitaan saya. Kabarnya, calon istri baru yang sudah disiapkan ibunya langsung membatalkan segalanya begitu skandal ini terbongkar. Keluarga kaya itu tidak mau ternoda. Bagas, yang dulu memandang saya rendah, kini ditinggalkan oleh semua orang yang dulu dia banggakan. Pak Dharma tidak dijatuhi hukuman pidana berat karena perannya lebih pasif. Tapi beliau kehilangan hal yang paling beliau jaga seumur hidup. Kehormatan, nama Wiratama, yang dulu disebut dengan hormat di kampung, kini disebut dengan cibiran. Beliau menjadi orang tua yang harus pindah dari rumah megah ke sebuah kontrakan kecil, ditemani istri yang dipenjara dan anak-anak yang berantakan. Diam yang selama ini beliau pilih, akhirnya berbalik menghukumnya dalam kesunyian yang panjang. Sekar mendapat keringanan karena kesaksiannya, tapi dia juga kehilangan keluarganya. Dia hidup sendiri sekarang, dijauhi kerabat yang menganggapnya pengkhianat dan tidak diterima oleh siapapun. Anak bungsu yang dulu dimanja itu akhirnya harus belajar arti dari kata yang selama ini tidak pernah dia kenal. Konsekuensi, rumah keluarga Wiratama resmi beralih menjadi milik saya. Tapi saya tidak menempatinya. Bagaimana mungkin saya tinggal di tempat yang menyimpan begitu banyak luka? Saya menjualnya. Dan dengan uang hasil penjualan itu, ditambah ganti rugi yang saya terima, saya melakukan satu hal yang sudah lama saya impikan. Saya membeli kembali petak sawah yang dulu dijual ibu saya untuk menyekolahkan saya. Petak sawah warisan kakek yang menjadi harga dari pendidikan saya. Saya kembalikan ke tangan ibu saya. Dan saya melihat beliau menangis. Kali ini bukan karena firasat buruk, tapi karena bahagia. Lalu saya melakukan hal kedua. Saya membuka klinik kecil sendiri. Bukan klinik mewah, hanya klinik sederhana di sebuah lingkungan yang membutuhkan. Tempat di mana saya bisa merawat orang-orang yang tidak mampu dengan biaya seikhlasnya. Karena saya tahu rasanya menjadi orang yang dipandang rendah hanya karena tidak punya uang. Dan saya tidak ingin satu orang pun merasakan itu di klinik saya. Saya juga mulai aktif membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami apa yang saya alami. Bersama Pak Tono dan beberapa relawan, saya membentuk kelompok kecil yang mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengajari mereka bahwa diam bukanlah keselamatan, bahwa hukum, meski sering terasa lambat dan jauh, sebenarnya ada untuk melindungi mereka, asal mereka berani melangkah dan tahu cara mengumpulkan kekuatan sebelum melawan. Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana saya bisa bertahan selama 6 tahun? Bagaimana saya tidak hancur? Jawaban saya selalu sama, saya memang hampir hancur.
berkali-kali. Tapi ada satu hal yang menahan saya, suara ibu saya di hari pernikahan itu. Orang yang memandang rendah keluargamu, suatu hari akan memandang rendah dirimu juga. Saya bertahan, bukan karena saya kuat, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa ibu saya dan semua pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Hampir setahun setelah semuanya berakhir, di suatu sore, telepon saya berdering, nomor yang tidak saya kenal. Saya hampir tidak mengangkatnya, tapi entah kenapa saya angkat. Suara di seberang sana bergetar, suara seorang lelaki tua. Naras, ini ayah. Saya terdiam. Pak Dharma, suaranya berbeda. Tidak ada lagi nada angkuh yang dulu, hanya kelelahan seorang lelaki yang telah kehilangan segalanya. Ada apa, Pakistan? Tanya saya. Tenang, tanpa kebencian, tapi juga tanpa kehangatan. Aku hanya ingin minta maaf, katanya. Saya mendengar tangis tertahan di suaranya. Atas semua yang kami lakukan padamu, atas semua yang kubiarkan terjadi. Aku tahu, kami tidak pantas dimaafkan. Aku tahu. Saya menutup mata sejenak. Berapa kali dulu saya membayangkan momen ini. Berapa kali saya berharap satu saja dari mereka datang dan mengakui bahwa mereka salah. Tapi sekarang, saat momen itu tiba, saya tidak merasakan kemenangan, hanya kekosongan yang tenang. Pak Dharma, kata saya pelan, permintaan maaf itu simpan saja. Katakan pada anak Bapak, pada istri Bapak, pada leluhur Bapak. Jika Bapak percaya, mereka mendengar. Tapi jangan pada saya tidak membutuhkannya. Aku tahu. Suaranya pecah. Aku tahu kami tidak pantas. Aku hanya ingin kau tahu. Kami sedang membayar segalanya. Naras, kami benar-benar membayar segalanya. Saya mendengarnya menangis. Lelaki yang dulu hanya menyeruput teh sambil membaca koran ketika menantunya disiksa di depan matanya. Lelaki yang memilih diam. Dan kini harus menanggung kesunyian dari diamnya itu seumur hidup. Itu masalah kalian, kata saya akhirnya. Sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Dan saya menutup telepon. Saya tidak menutupnya dengan amarah. Saya menutupnya dengan damai. Karena saya sadar di titik itu, mereka sudah tidak punya kuasa apapun atas hidup saya. Maaf atau tidak maaf, marah atau tidak marah, semua itu sudah tidak penting. Saya telah bebas. Dan kebebasan ternyata jauh lebih berharga daripada balas dendam. Sore itu, saya keluar ke teras klinik kecil saya. Matahari mulai tenggelam di cakrawala. Sinar terakhirnya menghilang perlahan, mewarnai langit dengan biru keunguan yang dalam. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menerangi jalan pulang orang-orang. Saya mengangkat kepala dan menarik napas dalam-dalam. Udara terasa sedikit dingin. Musim hujan akan datang. Tapi saya tahu, setelah musim hujan, musim semi suatu hari pasti akan tiba, dan badai yang dulu pernah mematahkan sayap saya, pada akhirnya justru mengajari saya cara untuk terbang kembali, lebih tinggi, dan kali ini dengan sayap saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam bukanlah kekalahan. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang sedang paling teliti menghitung. Jangan pernah memandang rendah seseorang hanya karena dia memilih untuk diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kekuasaan yang kau bangun di atas penderitaan orang lain akan bertahan selamanya. Karena kebenaran, sepelan apapun langkahnya, pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu, yang setiap hari menyerahkan martabatnya demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggapnya manusia, yang menelan air mata sendirian di sudut dapur, sambil berkata pada diri sendiri bahwa besok mungkin akan lebih baik. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, kalian tidak harus terus bertahan dalam sesuatu yang menghancurkan kalian. Mencintai diri sendiri bukanlah dosa, dan memilih untuk pergi kadang adalah bentuk keberanian
yang paling besar. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Bagas. Laki-laki yang terlalu takut pada orang tuanya, sampai rela mengorbankan istri yang bersumpah mereka lindungi. Untuk kalian, ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan bukanlah bakti. Itu adalah pengkhianatan. Dan suatu hari, diam itu akan menuntut harganya. Dan ada pula para ibu mertua, seperti Kencana, yang lupa bahwa menantu mereka juga seorang anak dari seorang ibu lain, yang membesarkannya dengan cinta dan pengorbanan, persis seperti mereka membesarkan anak mereka sendiri. Memperlakukan menantu dengan kejam, sama saja dengan melukai seorang ibu di tempat lain, yang tidak pernah berbuat salah apapun pada kalian. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang menindas, atau orang yang berdiri tegak melawan penindasan. Pilihan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, atau membalasnya dengan kebenaran yang tenang. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bagikan cerita kalian di kolom komentar. Mungkin di antara semua yang membaca, ada satu orang yang sedang membutuhkan keberanian dari kisah kalian. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan jika kalian ingin menemani kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sore itu, di tengah pesta ulang tahun yang gemerlap, ibu mertua saya tertawa di depan 20 tamunya. Dia menunjuk ke arah saya yang sedang membawa nampan. Dia bilang, "Oh, Dia cuma pembantu yang saya pungut untuk mengurus rumah ini." Suami saya hanya tersenyum di sofa, membiarkan ibunya menelan seluruh pujian. Mereka tidak tahu satu hal, rumah megah ini, perusahaan yang menghidupi mereka, semuanya atas nama saya. Dan malam itu, saya memutuskan untuk berhenti diam. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran hidup seperti ini. Kisah ini adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari banyak kejadian nyata di sekitar kita. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 38 tahun. Saya pendiri sekaligus pemilik sebuah perusahaan desain interior di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun bisnis ini dari nol. Dari sebuah ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi perusahaan dengan ratusan klien besar. Saya terbiasa memimpin rapat dengan direktur perusahaan ternama. Saya terbiasa menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah. Tapi di rumah ini, di kawasan Pondok Indah, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang menantu yang dianggap angin lewat. Rumah ini saya beli 6 tahun lalu. Sertifikatnya atas nama saya. Setiap perabotan di sini, setiap lukisan di dinding, semuanya saya yang membayar. Tapi ibu mertua saya, Bu Halimah, selalu berkata bahwa rumah ini adalah hasil kerja keras anaknya. Anaknya, suami saya, bernama Damar. Usianya 40 tahun. Di mata orang luar, Damar adalah direktur muda yang brilian. Tapi yang orang tidak tahu, jabatan direktur itu hanyalah nama. Saya yang memberikannya posisi itu di perusahaan yang saya dirikan sendiri. Saya menikahi Damar 8 tahun lalu. Waktu itu dia masih seorang karyawan biasa. Saya jatuh cinta pada ketulusannya, atau begitulah yang saya kira. Setelah menikah, saya mengangkatnya menjadi direktur operasional. Saya ingin suami saya punya kebanggaan. Saya ingin dia merasa setara. Tapi ternyata kebaikan saya itu pelan-pelan berubah menjadi racun. Bu Halimah pindah ke rumah kami 3 tahun lalu. Awalnya hanya berkunjung, lalu menginap, lalu tidak pernah pulang lagi. Sejak saat itu, hidup saya berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Bu Halimah suka mengatur isi dapur saya. Dia memindahkan barang-barang saya. Dia mengganti pembantu yang sudah lama bekerja dengan orang pilihannya. Saya diam saja. Saya pikir beliau orang tua. Saya harus menghormatinya. Saya selalu percaya bahwa kesabaran akan membuahkan kebaikan. Ibu saya, sebelum beliau meninggal, selalu mengajarkan saya untuk mengalah demi kedamaian. Perempuan yang baik itu seperti air. Nak, begitu kata almarhumah ibu, lembut.
tapi bisa menembus batu. Maka saya pun memilih menjadi air. Saya mengalah. Saya menelan setiap rasa sakit demi menjaga keutuhan rumah tangga. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari Bu Halimah akan melihat ketulusan saya. Tapi saya keliru. Bagi orang yang serakah, kesabaran kita justru mereka anggap sebagai kelemahan. Semakin saya mengalah, semakin mereka menginjak. Tapi lama-lama sikapnya makin keterlaluan. Saya ingat satu malam, ketika saya pulang larut setelah rapat penting dengan klien dari Singapura, tubuh saya lelah luar biasa. Begitu masuk rumah, Bu Halimah sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah masam. Dia berkata ketus, "Perempuan macam apa kamu? Pulang malam-malam meninggalkan suami sendirian di rumah." Saya mencoba menjelaskan bahwa itu urusan pekerjaan, tapi beliau memotong. Katanya, "Pekerjaan. Tugas seorang istri itu di rumah, melayani suami. Bukan keluyuran cari uang seperti perempuan. Tidak benar." Saya menahan napas. Saya melirik ke arah Damar yang duduk di sofa. Saya berharap dia membela saya, tapi dia hanya menunduk menatap ponselnya, seolah dia tidak mendengar apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa asing di rumah saya sendiri. Adik ipar saya, namanya Vira. Usianya 33 tahun. Dia tinggal tidak jauh dari rumah kami. Tapi hampir setiap hari dia datang. Vira pintar sekali mengambil hati ibunya. Setiap kali dia datang, dia membawa oleh-oleh kecil. Lalu duduk manis di sebelah Bu Halimah, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah saya. Saya tahu mereka sedang membicarakan saya, tapi saya memilih tidak ambil pusing. Hanya ada satu orang di rumah ini yang masih melihat saya sebagai manusia. Namanya Mbak Surti. Dia pembantu lama yang dulu saya pekerjakan sebelum Bu Halimah datang. Bu Halimah berusaha mengusirnya berkali-kali, tapi saya pertahankan. Mbak Surti yang diam-diam menyiapkan teh hangat untuk saya saat saya lelah. Mbak Surti yang berbisik, "Sabar ya, Bu. Ibu itu tuan rumah yang sebenarnya." Saya hanya tersenyum getir mendengarnya. Karena di mata keluarga ini, sayalah yang dianggap pembantu. Hari-hari berikutnya, beban itu makin berat. Tapi saya masih bertahan. Saya masih percaya bahwa suatu hari Damar akan sadar. Bahwa suatu hari dia akan berdiri membela saya. Saya tidak tahu bahwa hari itu tidak akan pernah datang. Dan saya juga belum tahu bahwa kesabaran saya hampir mencapai batasnya. Penghinaan itu datang sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Suatu pagi, saya hendak berangkat ke kantor, mengenakan setelan kerja. Bu Halimah memandangi saya dari ujung kaki sampai kepala. Dia berdecak. Katanya, "Perempuan baik-baik itu tidak pantas berpakaian seperti perempuan kantoran. Lihat itu, roknya." Mau menggoda laki-laki di kantor. Ya, saya menahan diri. Saya hanya menjawab, "Ini seragam kerja biasa, Bu." Tapi beliau terus menggerutu sepanjang saya berjalan ke garasi. Damar yang sedang sarapan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyeruput kopinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu, urusan uang mulai menjadi alat untuk merendahkan saya. Setiap bulan, saya tetap menanggung seluruh biaya rumah tangga. Tapi Bu Halimah dan Vira mulai menuntut lebih. Vira meminta saya membiayai liburan keluarganya ke Bali. Bu Halimah meminta perhiasan baru setiap kali ada acara arisan. Dan setiap kali saya memberi, mereka tidak pernah berterima kasih. Mereka justru berkata bahwa itu adalah uang Damar, hasil kerja keras anak dan saudara mereka. Suatu kali, saya mencoba membicarakan hal ini dengan Damar. Saya berkata pelan di kamar, "Mas, aku tidak masalah membantu keluargamu, tapi tolong, sekali saja, katakan pada ibumu bahwa uang itu berasal dari kerja kerasku." Damar justru menatap saya dengan kesal. Katanya, "Sudahlah, jangan dihitung-hitung. Memangnya kamu mau menyombongkan uangmu di depan ibuku? Kamu ini istri, harusnya ikhlas." Saya terdiam. Saya sadar, di rumah ini. Bahkan suami saya pun memilih untuk pura-pura buta. Yang paling menyakitkan adalah ketika ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Saya menyiapkan makan malam istimewa, berharap setidaknya hari itu
Damar akan memperlakukan saya dengan baik. Tapi Damar lupa sama sekali. Dia justru sibuk mengantar ibunya berbelanja seharian saat dia pulang malam. Dan saya menyebut soal hari jadi kami. Dia hanya berkata enteng. Oh, iya. Ya, maaf, aku lupa. Tadi ibu butuh diantar. Lagi pula, hari jadi pernikahan kan tidak penting-penting amat. Saya menatap meja makan yang sudah saya siapkan dengan rapi. Lilin yang sudah hampir habis terbakar. Dan saya makan sendirian malam itu. Puncak penghinaan itu datang pada hari ulang tahun Bu Halimah yang ke-62. Pesta itu diadakan di rumah kami. Tentu saja, semua biayanya dari kartu kredit saya. Catering mewah. Dekorasi bunga impor. Orkestra kecil di taman belakang. Bu Halimah mengundang 20 lebih teman arisannya, ibu-ibu sosialita dari kawasan elit. Saya sengaja pulang lebih awal dari kantor untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Begitu para tamu datang, Bu Halimah berubah menjadi ratu. Dia berkeliling dengan gaun mahal, memamerkan rumah seolah itu istananya. Saya mendengar dia berkata pada teman-temannya, "Anak saya, Damar, itu direktur muda yang sangat sukses. Rumah ini, semuanya dia yang membelikan untuk saya. Bulan depan dia mau membelikan saya paket pesiar keliling Eropa selama sebulan penuh." Saya tersenyum kecil di sudut ruangan. Paket pesiar itu, sayalah yang membayarnya. Damar bahkan tidak tahu nomor rekening mana yang dipakai. Tapi saya memilih diam. Saya membiarkan ibu mertua saya menikmati panggungnya. Saya pikir, biarlah. Toh ini hari ulang tahunnya. Tapi saya tidak tahu. Malam itu, mereka sudah menyiapkan sesuatu yang lebih menyakitkan. Saat saya sedang menuangkan teh untuk para tamu, salah seorang ibu-ibu menatap saya dengan pandangan meremehkan. Dia bertanya pada Bu Halimah, "Halimah, ini siapa?" Ya, dari tadi sibuk mondar-mandir. Pembantu baru, kelihatannya agak kurang cekatan. Tadi tehnya sampai sedikit memercik. Saya menghentikan gerakan saya. Jantung saya berdetak satu ketukan lebih cepat. Saya menatap ke arah Bu Halimah, menyimpan harapan kecil. Bukankah ini saatnya beliau berkata, "Oh, bukan. Dia menantu saya." Tapi yang keluar dari mulut Bu Halimah justru sebaliknya. Dia tertawa renyah, katanya, "Oh, dia. Iya, dia cuma pembantu yang saya pungut untuk mengurus rumah ini. Maklum, masih baru. Jadi, belum terlalu becus." Para tamu ikut tertawa. Tawa itu menusuk telinga saya seperti pecahan kaca. Saya melirik ke arah Damar. Suami saya sedang berdiri tidak jauh dari situ. Dia mendengar semuanya. Dan dia hanya tersenyum kecil. Lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Tangan saya gemetar memegang teko. Tapi saya tetap menuangkan teh itu sampai selesai. Saya tidak ingin membuat keributan di depan tamu. Malam itu, ada sesuatu di dalam dada saya yang retak. Dan saya tahu, retakan itu tidak akan bisa diperbaiki lagi. Setelah pesta usai, saya pikir penghinaan hari itu sudah cukup. Ternyata belum. Keesokan paginya, Vira datang lebih awal dari biasanya. Dia membawa map tebal berwarna coklat. Dia duduk di ruang keluarga bersama Bu Halimah dan Damar, lalu memanggil saya. "Mbak Anindya, sini sebentar. Ada yang mau kita bicarakan soal keluarga." Saya duduk. Vira membuka map itu dengan senyum yang dibuat-buat. Dia berkata, "Begini, Mbak, kami sekeluarga sudah berdiskusi. Damar kan sekarang direktur. Beban kerjanya berat. Tapi saham perusahaan masih banyak atas nama Mbak. Itu kurang pantas. Masa istri lebih besar perannya daripada suami? Jadi, sebaiknya Mbak menandatangani surat ini. Pengalihan sebagian saham ke Damar. Demi keharmonisan keluarga, saya menatap map itu. Lalu menatap wajah mereka satu persatu. Bu Halimah berkata dengan nada memaksa, "Iya, tanda tangani saja. Kamu ini istri, harusnya mengabdi pada suami. Jangan rakus, mau menguasai semuanya sendiri." Saya menelan ludah. Saya berkata pelan, "Saya perlu membacanya dulu." "Bu," Vira langsung memotong. "Tidak usah dibaca-baca. Sudah jelas isinya. Kamu tidak percaya sama keluarga sendiri. Saya tidak menandatangani apapun hari itu." Saya beralasan, masih harus berpikir. Tapi
Dari tatapan mereka, saya tahu. Ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka mau. Sejak hari itu, tekanan terhadap saya makin gencar. Beberapa hari kemudian, ada acara makan malam dengan calon mitra bisnis penting. Seorang investor dari Surabaya yang ingin bekerja sama dengan perusahaan. Saya yang sudah berbulan-bulan mengurus negosiasi ini. Saya yang menyiapkan seluruh proposalnya. Malam itu, kami makan di restoran mewah di kawasan SCBD. Damar duduk di kepala meja, berlagak seperti pemimpin. Saat sang investor bertanya tentang strategi perusahaan, Damar menjawab terbata-bata. Dia bahkan salah menyebut angka proyeksi keuntungan. Saya mencoba menyelamatkan keadaan. Saya menambahkan penjelasan dengan data yang benar. Tapi Damar justru menatap saya dengan tajam di depan investor itu. Dia berkata, "Maaf, Pakistan. Istri saya ini memang suka ikut campur urusan kantor, padahal dia tidak paham apa-apa soal bisnis. Tugasnya cuma di rumah. Maklum. Perempuan." Wajah saya terasa panas. Sang investor menatap saya dengan canggung. Saya menunduk. Saya menahan semua kata yang ingin saya ucapkan. Padahal investor itu tahu betul, sayalah yang selama ini berkomunikasi dengannya lewat email dan telepon. Tapi malam itu, saya membiarkan suami saya mempermalukan saya. Saya membiarkan dia merampas kredit atas kerja keras saya sendiri. Pulang dari restoran, di dalam mobil. Saya tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati saya, sesuatu mulai mengeras. Saya mulai menghitung. Saya mulai mengingat-ingat di mana semua dokumen penting itu saya simpan. Esok harinya, kejadian lain menyusul. Pagi itu, Mbak Surti sedang sakit demam, jadi tidak bisa bekerja. Bu Halimah memanggil saya dengan nada perintah. "Anindya, cucikan semua pakaian kotor di kamar Vira. Dia menginap semalam, dan dia tidak biasa mencuci sendiri. Dan jangan lupa, setrika sekalian." Saya menatap beliau tidak percaya. Saya berkata, "Bu, saya harus ke kantor pagi ini. Ada rapat penting jam 9. Bu Halimah langsung naik pitam. Katanya, "Rapat. Memangnya kamu siapa di kantor itu?" "Cuma numpang nama suamimu." "Sudah, kerjakan dulu tugasmu sebagai perempuan di rumah ini." Saya menjelaskan dengan sabar bahwa rapat itu tidak bisa ditunda. Tapi Bu Halimah makin marah. Tiba-tiba tangannya terangkat. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi saya. Keras sekali. Ruangan menjadi hening. Pipi saya panas dan perih. Saya menatap Bu Halimah dengan mata berkaca-kaca. Pada saat itu, Damar masuk ke ruangan. Dia melihat saya memegang pipi. Dia melihat ibunya berdiri dengan tangan masih terangkat. Tapi Damar hanya menghela napas. Katanya, "Sudahlah, Bu. Tidak usah dilanjutkan." Lalu dia menatap saya dingin. "Kamu kan tahu, Ibu cepat marah. Turuti saja maunya. Apa susahnya, sih?" Saya tidak mengeluarkan air mata di depan mereka. Saya menahannya. Saya masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di lantai. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Justru ada ketenangan yang asing menyelimuti saya, seperti seseorang yang akhirnya bangun dari mimpi panjang. Malam itu, saya membuka laptop saya, dan saya mulai bekerja, yang tidak mereka ketahui. Mulai malam itu, saya sudah menghubungi seseorang yang akan mengubah segalanya. Esok paginya, seolah penghinaan kemarin belum cukup, Bu Halimah kembali mencari masalah. Saat sarapan di depan Damar dan Vira, beliau berkata dengan nada tinggi, "Anindya, soal tamparan kemarin, itu salahmu sendiri. Kamu yang membangkang. Sekarang, minta maaf pada ibu, di depan semuanya." Saya menatap beliau. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Saya yang ditampar, tapi saya yang harus meminta maaf. Saya menatap Damar. Berharap kali ini, hanya kali ini, dia akan membela saya. Tapi Damar justru berkata, "Sudah, Anindya, minta maaf saja pada ibu, biar suasana tenang." Saya menelan ludah getir. Demi tidak memperpanjang keributan, saya berkata pelan, "Maaf, Bu." Bu Halimah tersenyum penuh kemenangan. Vira tertawa kecil di sebelahnya. Mereka pikir
Mereka sudah menundukkan saya sepenuhnya. Tapi yang mereka tidak tahu, setiap penghinaan itu justru memperkuat tekad saya. Setiap bawa meremehkan itu, saya simpan rapat dalam hati. Bukan untuk dipendam, tapi untuk menjadi bahan bakar di hari penentuan nanti. Saya tersenyum dalam hati, karena saya tahu mereka sedang menari di atas panggung yang sebentar lagi akan saya tarik dari bawah kaki mereka. Orang itu bernama Pak Bram. Dia notaris kepercayaan saya, sekaligus sahabat lama almarhum ayah saya. Sudah bertahun-tahun, Pak Bram memegang semua dokumen penting milik saya. Sertifikat rumah, akta pendirian perusahaan, daftar pemegang saham yang sebenarnya, dan yang paling penting, rekening koran perusahaan selama 5 tahun terakhir. Saya meminta Pak Bram menyiapkan semua salinan dokumen itu. Dengan tenang, saya mulai menyusun sebuah rencana. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang selama ini saya kubur demi menjaga perasaan orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Beberapa hari setelah saya mulai menyiapkan dokumen, sebuah peristiwa lain terjadi. Ada acara pernikahan sepupu Damar di sebuah gedung mewah. Seluruh keluarga besar hadir. Saya datang sebagai istri Damar, mengenakan kebaya yang anggun. Tapi sepanjang acara, Bu Halimah memperkenalkan saya kepada para kerabat dengan cara yang aneh. Dia tidak pernah menyebut saya sebagai menantunya. Dia hanya berkata, "Oh, ini yang membantu-bantu di rumah." Beberapa kerabat menatap saya bingung. Seorang bibi tua bahkan bertanya terang-terangan, "Loh, jadi Damar belum menikah? Kapan menikahnya?" Bu Halimah hanya tersenyum, lalu mengalihkan pembicaraan. Saya berdiri di sudut ruangan, menyaksikan suami saya tertawa bersama keluarganya, sementara saya diperlakukan seperti orang asing di tengah keramaian itu. Saya merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Saya menatap cincin di jari saya. Cincin pernikahan yang dulu saya kira adalah simbol kesetiaan. Malam itu, cincin itu terasa berat seperti rantai. Saat di perjalanan pulang, saya mencoba mengatakan perasaan saya pada Damar. Saya berkata, "Mas, kenapa ibumu tidak pernah mengakui aku sebagai istrimu di depan keluarga?" Damar menjawab dengan nada datar. Kamu terlalu sensitif. Ibu cuma bercanda. Lagi pula, untuk apa kamu butuh pengakuan? Yang penting kan kamu sudah jadi istriku. Saya tidak menjawab. Saya hanya memandang lampu jalan yang berlarian di luar jendela. Saya sadar, dia tidak akan pernah mengerti. Tidak lama setelah itu, Vira mulai ikut campur dalam urusan perusahaan. Dia, yang tidak punya pengalaman bisnis sama sekali, mulai datang ke kantor saya dengan alasan menjenguk kakaknya. Tapi sebenarnya, dia mengamati. Dia bertanya-tanya pada karyawan tentang proyek-proyek besar, tentang nama-nama klien, tentang nilai kontrak. Saya menerima laporan dari beberapa karyawan yang merasa tidak nyaman dengan sikap Vira. Suatu hari, Vira bahkan berani mengubah keputusan dalam sebuah proyek tanpa sepengetahuan saya. Dia memerintahkan tim desain untuk mengganti material proyek dengan yang lebih murah. Lalu selisih anggarannya entah kemana. Akibatnya, klien hampir membatalkan kontrak besar senilai 1,5 miliar rupiah. Saya harus turun tangan langsung, meminta maaf pada klien, dan memperbaiki seluruh kekacauan itu dalam semalaman penuh. Ketika saya menegur Vira, dia justru menjawab dengan angkuh, "Mbak, aku ini kan adik direktur. Aku berhak ikut mengatur perusahaan kakakku." Saya menatapnya tajam. Saya berkata, "Waira, ini perusahaan, bukan warung keluarga. Ada aturan, ada profesionalisme." Vira hanya mencibir. Lalu dia pergi sambil berkata, "Lihat saja nanti. Sebentar lagi semua ini akan jadi milik keluarga kami." Saya tidak tahu saat itu betapa seriusnya ancaman dalam kata-katanya. Malam harinya, saya tidak bisa tidur. Saya membuka kembali semua dokumen lama saya. Perjanjian pranikah yang dulu saya buat atas saran ayah saya. Akta perusahaan, sertifikat rumah, semua tersimpan rapi. Untuk pertama kalinya, saya bersyukur bahwa ayah saya dulu mengajarkan saya untuk selalu berhati-hati. Cinta itu boleh, nak. Begitu kata ayah dulu, tapi jangan pernah menyerahkan apa yang sudah kamu bangun sebelum kamu benar-benar yakin orang itu pantas. Dulu saya pikir nasihat itu terlalu dingin. Sekarang, nasihat itu
menyelamatkan saya, sementara saya diam-diam menyiapkan semuanya. Keluarga itu justru makin lancang. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka di ruang keluarga. Saya baru pulang kantor, dan langkah saya berhenti di balik partisi kaca. Saya mendengar suara Vira. "Bu, surat pengalihan sertifikat rumah sudah saya siapkan. Tinggal dipaksa supaya Mbak Anindya tanda tangan. Kalau rumah ini sudah atas nama Damar, nanti gampang kita alihkan ke saya. Anindya tidak akan bisa apa-apa." Lalu, suara Bu Halimah menjawab, "Bagus. Perempuan itu memang harus tahu diri. Dia cuma beruntung bisa menikahi anakku. Sekarang saatnya kita ambil semua yang seharusnya jadi milik keluarga kita." Dan yang paling menyakitkan, saya mendengar suara Damar. Suami saya sendiri. Dia berkata santai, "Iya, urus saja, asal beres." Aku malas berurusan dengan detail begitu. Saya berdiri membeku di balik kaca itu. Tangan saya mengepal. Tapi anehnya, hati saya justru terasa dingin dan jernih. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan yang tersisa untuk diselamatkan. Mereka ingin merampas segalanya. Rumah saya, perusahaan saya, hidup saya. Saya berbalik pergi tanpa bersuara. Malam itu, saya menelpon Pak Bram untuk yang terakhir kali sebelum eksekusi. Saya berkata pelan, "Pak Bram, siapkan semuanya. Minggu depan, saya akan mengundang seluruh keluarga dan saya ingin Bapak hadir membawa semua dokumen aslinya." Pak Bram terdiam sejenak di ujung telepon. Lalu dia berkata, "Anindya, kamu yakin? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Pernikahanmu, keluargamu, semuanya akan berubah." Saya menarik napas panjang. Saya menjawab tegas, "Justru karena tidak ada jalan kembali, saya harus melakukannya." Pakistan. Saya sudah terlalu lama hidup sebagai bayangan di rumah saya sendiri. Sekarang saatnya saya kembali menjadi diri saya. Pak Bram menghela napas. Lalu dia berkata, "Baik. Ayahmu pasti bangga melihat keberanianmu hari ini." Setelah menutup telepon, saya duduk lama dalam keheningan. Saya teringat semua kenangan. Hari pernikahan saya yang penuh harapan. Senyum Damar yang dulu saya kira tulus. Tapi semua kenangan itu kini terasa seperti milik orang lain. Saya tidak lagi menangisi apa yang hilang, karena saya tahu yang akan saya dapatkan kembali jauh lebih berharga, yaitu harga diri saya sendiri. Mereka pikir mereka sedang berburu mangsa yang tidak berdaya. Mereka tidak tahu bahwa mangsa itu sebenarnya adalah pemilik dari seluruh hutan ini. Hari-hari menjelang pertemuan itu, saya tetap berpura-pura menjadi menantu yang penurut. Saya tetap menuangkan teh. Saya tetap menunduk saat dimarahi. Tapi di dalam, saya sudah menjadi orang yang berbeda. Selama menunggu, mereka terus menguji kesabaran saya. Suatu malam, Bu Halimah mengumpulkan beberapa kerabat untuk makan malam. Di tengah makan, beliau dengan sengaja menyindir saya. Katanya pada para tamu, "Untung anak saya sabar, punya istri yang tidak bisa masak, tidak bisa mengurus rumah, dan sukanya keluyuran. Coba kalau bukan Damar, mana ada laki-laki mau?" Para kerabat tertawa. Saya hanya tersenyum tipis sambil menambahkan nasi ke piring mereka. Di bawah meja, jari-jari saya mengepal. Tapi saya berkata dalam hati, sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Vira pun tidak mau kalah. Dia mulai membawa-bawa barang dari rumah kami ke rumahnya. Sebuah vas keramik mahal, lukisan kecil di ruang tamu, bahkan beberapa set peralatan makan import. Saat saya bertanya, dia menjawab enteng, "Ah, ini kan barang keluarga. Lagi pula, Mbak punya banyak uang. Beli lagi saja, gampang." Lalu dia tertawa, seolah mencuri itu adalah hal yang lucu. Saya mencatat semuanya. Setiap barang yang hilang, setiap penghinaan, setiap tindakan lancang, bukan untuk dendam yang membara, tapi untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berkelit. 3 hari sebelum pertemuan, terjadi sesuatu yang membuat saya benar-benar yakin akan keputusan saya. Mbak Surti datang ke kamar saya dengan wajah ketakutan. Dia berbisik, "Bu, maaf. Tadi saya tidak sengaja dengar. Ibu mertua dan Mbak Vira menyuruh saya untuk memberikan kesaksian palsu. Kalau nanti ada masalah hukum, saya disuruh bilang bahwa Bu Anindya sering meninggalkan rumah dan menelantarkan suami.
Mereka mau menjebak ibu. Saya menatap Mbak Surti. Saya bertanya, lalu, apa jawabanmu? Mbak Surti menggeleng kuat. Air matanya jatuh. Katanya, saya tidak mau. Bu Anindya orang baik. Saya tidak mau berbohong. Justru saya mau bilang yang sebenarnya. Kalau ibu yang selama ini menanggung semuanya. Saya memeluk Mbak Surti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Saya merasa ada yang berdiri di pihak saya. Dia, seorang pembantu yang dianggap rendah oleh keluarga itu. Justru memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada mereka semua. Tapi yang tidak saya duga, ada satu pengkhianatan lagi yang tersembunyi. Pengkhianatan yang datang dari tempat yang paling dekat. 2 hari sebelum pertemuan, saya mendapati sesuatu yang janggal. Saat memeriksa email perusahaan, saya menemukan beberapa dokumen internal sudah diakses dari luar. Ada yang membocorkan data keuangan perusahaan ke pihak ketiga. Saya melacaknya dengan bantuan tim IT, dan hasilnya membuat saya terdiam. Yang membocorkan data itu adalah asisten pribadi saya sendiri. Namanya Randy, orang yang sudah 5 tahun bekerja dengan saya. Orang yang saya percaya sepenuhnya. Ternyata, dia diam-diam sudah disuap oleh Vira. Dia memberikan informasi tentang aset perusahaan, tentang jadwal saya, bahkan tentang rencana saya menemui notaris. Saya duduk diam di ruang kerja saya malam itu. Rasa sakit itu bukan karena uang, tapi karena kepercayaan yang dikhianati. Saya selalu berpikir, musuh saya hanya ada di rumah. Ternyata, mereka sudah menyusup sampai ke kantor saya. Tapi, saya tidak panik. Justru penemuan itu membuat saya makin yakin. Saya tidak memecat Randy saat itu juga. Sebaliknya, saya memberinya informasi palsu. Saya membiarkan dia mengira bahwa saya akan menyerah dan menandatangani surat pengalihan. Saya ingin mereka semua datang ke pertemuan itu dengan rasa percaya diri yang penuh, supaya kejatuhan mereka terasa lebih telak. Malam terakhir, sebelum hari penentuan, saya tidak bisa tidur. Saya berdiri di balkon kamar, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip jauh di bawah sana. Saya teringat 12 tahun perjuangan saya membangun semuanya dari nol. Saya teringat ayah saya yang selalu berkata, Anindya, kebaikan itu harus, tapi jangan sampai membuatmu lupa melindungi dirimu sendiri. Selama ini saya terlalu baik. Saya membiarkan diri saya diinjak demi sebuah kata bernama keluarga. Tapi keluarga yang sejati tidak akan pernah menginjak. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Besok, saya akan mengambil kembali harga diri saya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Pagi hari pertemuan itu, saya bangun lebih awal. Saya tidak memakai baju rumahan seperti biasanya. Saya mengenakan setelan blazer hitam yang biasa saya pakai untuk rapat besar. Rambut saya tata rapi. Saya menatap diri saya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya melihat Anindya Kusuma yang sesungguhnya. Bukan menantu yang ketakutan, tapi seorang pemimpin. Bu Halimah melihat penampilan saya dan langsung menyindir. Mau kemana kamu? Dandan seperti itu. Ingat, hari ini kamu harus menandatangani surat. Jangan macam-macam. Saya hanya tersenyum. Saya menjawab, tenang, tentu. Bu, hari ini memang hari penting untuk menyelesaikan semuanya. Satu persatu, mereka berkumpul di ruang keluarga. Bu Halimah duduk di kursi utama, layaknya seorang ratu. Vira duduk di sebelahnya, memegang map coklat berisi surat pengalihan yang sudah mereka siapkan. Damar duduk dengan santai, menyeruput kopinya. Bahkan, beberapa kerabat dekat ikut diundang oleh Bu Halimah untuk menjadi saksi bahwa menantunya menyerahkan harta dengan sukarela. Yang tidak mereka sangka, saya juga mengundang seseorang. Tepat pukul 10, bel rumah berbunyi. Mbak Surti membuka pintu. Masuklah seorang pria parubaya berkemeja rapi, membawa tas kerja berwarna coklat tua. Pak Bram, notaris saya. Di belakangnya, mengikuti 2 orang lagi. Seorang adalah pengacara perusahaan, dan seorang lagi auditor keuangan. Bu Halimah mengernyit. Dia bertanya, siapa orang-orang ini? Kenapa kamu mengundang orang luar ke urusan keluarga? Saya mempersilakan mereka duduk. Lalu, saya berkata dengan tenang, mereka bukan orang luar, Bu.
Mereka di sini untuk memastikan semua urusan hari ini berjalan secara sah dan resmi. Bukankah Ibu ingin saya menandatangani surat pengalihan? Maka, mari kita lakukan dengan benar di hadapan notaris dan saksi. Vira tersenyum penuh kemenangan. Dia mengira saya akhirnya menyerah. Dengan cepat, dia membuka map coklatnya dan meletakkan surat pengalihan sertifikat rumah di atas meja. Nah, begini dong, Mbak. Tinggal tanda tangan di sini. Setelah ini, rumah jadi atas nama Damar. Saya menatap surat itu. Lalu saya menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tatapan yang tenang, tapi tajam. Saya berkata pelan sebelum saya menandatangani apapun. Ada baiknya kita semua memahami dulu apa sebenarnya yang sedang kita bicarakan. Pak Bram, tolong bacakan dokumen pertama. Pak Bram membuka tasnya. Dia mengeluarkan sebuah map tebal. Dia berdiri, lalu berkata dengan suara berwibawa, "Baik. Dokumen pertama adalah sertifikat hak milik atas rumah ini. Berdasarkan akta resmi, rumah di kawasan Pondok Indah ini sepenuhnya atas nama Ibu Anindya Kusuma. Dibeli secara tunai 6 tahun yang lalu. Menggunakan dana pribadi beliau. Tidak ada nama Bapak Damar dimanapun dalam sertifikat ini." Ruangan mendadak hening. Senyum di wajah Vira perlahan memudar. Bu Halimah mengernyitkan dahi. "Apa maksudnya ini? Kamu mau menipu kami?" Saya tidak menjawab. Saya hanya memberi isyarat agar Pak Bram melanjutkan. Dokumen kedua, lanjut Pak Bram. Akta pendirian perusahaan desain interior tempat Bapak Damar menjabat sebagai direktur. Berdasarkan akta ini, pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas sebesar 90% adalah Ibu Anindya Kusuma. Bapak Damar hanya memegang 10% saham. Yang itu pun merupakan pemberian dari Ibu Anindya setelah pernikahan. Posisi direktur yang beliau emban adalah jabatan operasional, bukan kepemilikan. Wajah Damar berubah pucat. Cangkir kopi di tangannya bergetar. Dia berkata terbata, Itu tidak mungkin. Aku ini direktur. Perusahaan itu milikku. Saya menatap suami saya. Saya berkata tenang. Tidak. Mas, kamu direktur karena saya yang mengangkatmu. Perusahaan itu saya yang dirikan 12 tahun lalu, sebelum aku bahkan mengenalmu. Selama ini kamu menikmati gelar dan gengsi, sementara seluruh keputusan besar, seluruh kontrak, seluruh uang yang mengalir, semuanya berasal dari kerja keras saya. Bu Halimah berusaha membantah, suaranya meninggi. Bohong, anakku yang membiayai semua ini, rumah ini, mobil itu. Semuanya hasil kerja keras Damar. Saya tersenyum getir. Saya mengangguk pada auditor yang duduk di samping Pak Bram. Pakistan, tolong tunjukkan rekening korannya. Sang auditor membuka laptopnya dan menyalakan proyektor kecil yang sudah saya siapkan. Di dinding, muncul tabel keuangan selama 5 tahun terakhir. Dia menjelaskan, ini adalah laporan arus kas pribadi dan perusahaan. Semua pemasukan utama, kontrak besar, dan dana operasional masuk melalui rekening atas nama Ibu Anindya. Pengeluaran rumah tangga, termasuk gaji pembantu. Biaya pesta ulang tahun bulan lalu sebesar 230 juta rupiah. Dan transfer untuk paket pesiar Eropa sebesar 300 juta rupiah. Semuanya berasal dari rekening Ibu Anindya. Tidak ada satupun transaksi besar yang berasal dari rekening pribadi Bapak Damar. Angka-angka itu terpampang jelas di dinding. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri. Para kerabat yang diundang Bu Halimah mulai berbisik-bisik. Mereka menatap Bu Halimah dengan pandangan berbeda. Wajah ibu mertua saya memerah, lalu memucat. Saya berdiri dari kursi saya. Saya berjalan pelan ke tengah ruangan. Saya berkata dengan suara yang tenang. Tapi setiap kata terdengar jelas di telinga semua orang. Selama 3 tahun, saya diam. Saya menuangkan teh untuk tamu-tamu ibu. Saya dipanggil pembantu di rumah saya sendiri. Saya ditampar karena ingin pergi ke kantor yang saya dirikan sendiri. Saya dipermalukan di depan mitra bisnis oleh suami yang jabatannya saya berikan. Dan kalian semua bukannya merasa berterima kasih, justru berkomplot untuk merampas semuanya dari saya. Saya berbalik menatap Vira. Kamu, Vira, kamu yang menyusun surat pengalihan ini. Kamu juga yang menyuap asisten saya, Randy.
untuk membocorkan data perusahaan. Oh, jangan kaget. Saya sudah tahu sejak lama, dan Randy yang kalian andalkan itu justru memberi saya bukti percakapan kalian. Vira tersentak. Wajahnya pias. Map coklat di tangannya jatuh ke lantai. Saya menatap Bu Halimah. Dan ibu. Ibu yang menyuruh Mbak Surti memberi kesaksian palsu untuk menjebak saya. Tapi ibu salah menilai orang. Mbak Surti yang ibu anggap rendah Justru jauh lebih jujur daripada darah daging ibu sendiri. Bu Halimah tidak bisa berkata apa-apa. Bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu berkuasa itu terlihat begitu kecil. Terakhir, saya menatap Damar, Suami saya, pria yang dulu saya cintai karena saya kira dia tulus. saya berkata pelan. Mas, dari semua orang di ruangan ini, kamu yang paling mengecewakan saya. Bukan ibu, Bukan Vira, tapi kamu. kamu tahu siapa saya. Kamu tahu siapa yang membangun semua ini. Tapi kamu memilih diam saat ibumu menampar saya. Kamu memilih tertawa saat saya dipanggil pembantu. Kamu memilih gengsi di atas istri sendiri. Damar menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap saya. Tubuhnya gemetar. Saya kembali ke meja. Saya mengambil surat pengalihan yang disiapkan Vira. Lalu, perlahan, saya merobeknya menjadi dua di hadapan mereka semua. Saya tidak akan menandatangani apapun. Sebaliknya, mulai hari ini, ada beberapa hal yang akan saya tanda tangani. Saya menatap Pak Bram. Pak Bram, siapkan surat-suratnya. Pak Bram mengangguk. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen baru. Saya menjelaskan satu persatu dengan tenang. Pertama, surat pemberhentian Bapak Damar dari jabatan direktur. Efektif hari ini. Saham 10% yang dulu saya berikan, saya tarik kembali sesuai perjanjian pranikah yang dulu kita sepakati, yang ternyata tidak pernah kalian baca dengan teliti. Kedua, surat pemberitahuan kepada seluruh penghuni rumah ini bahwa pemilik sah adalah saya, dan saya memberi waktu 7 hari bagi siapapun yang bukan atas nama saya untuk meninggalkan rumah ini. Ketiga, laporan resmi kepada pihak kepolisian dan komisi terkait atas dugaan pembocoran data perusahaan dan upaya pemalsuan dokumen yang melibatkan Vira dan asisten saya, Randy. Setiap kalimat yang saya ucapkan seperti palu yang menghantam mereka. Vira mulai menangis, memohon. Mbak, tolong. Jangan laporkan saya ke polisi. Saya minta maaf. Saya hilaf. Bu Halimah ikut memohon. Kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda dari biasanya. Anindya, nak, kita kan keluarga. Jangan begini. Ibu minta maaf. Saya menatap mereka dengan tenang. Saya berkata, keluarga. Kata itu baru kalian ucapkan sekarang. Saat kalian sudah tidak punya apa-apa lagi. Di mana kata keluarga itu? Saat saya dipanggil pembantu di rumah saya sendiri. Di mana kata itu? Saat tangan ibu menampar pipi saya. Tidak ada yang bisa menjawab. Ruangan itu hening. Hanya diisi suara isat tangis Vira. Setelah pertemuan itu berakhir, hidup di rumah itu berubah total dalam sekejap. 7 hari yang saya berikan berlalu dengan cepat. Hari pertama, mereka masih berusaha membujuk saya. Bu Halimah mengetuk pintu kamar saya berkali-kali, membawa makanan. Berpura-pura baik, dia berkata, Anindya, Ibu masak makanan kesukaanmu. Mari kita bicara baik-baik. Ibu sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Saya hanya menjawab dari balik pintu. Terima kasih, Bu. Tapi waktunya tinggal 6 hari lagi. Hari kedua, Vira datang membawa anaknya. Dia berharap saya akan luluh melihat keponakan. Dia menangis sambil berkata, Mbak, kasihanilah anak saya. Kalau saya masuk penjara, siapa yang mengurus dia? Saya menatap Vira. Saya berkata, Vira, kamu memikirkan anakmu sekarang. Tapi saat kamu menyuap Randy untuk menghancurkan saya, apakah kamu memikirkan bahwa saya juga manusia? Vira terdiam. Dia tidak punya jawaban. Damar mencoba pendekatan yang lain. Suatu malam, dia masuk ke kamar saya. Dia berlutut. Air matanya mengalir. Dia berkata, Anindya, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan berubah.
Aku sadar aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Saya menatap pria yang dulu saya cintai itu. Dulu. Kata-kata seperti ini akan membuat hati saya luluh. Tapi sekarang, saya hanya merasa kosong. Saya berkata, "Mas, kamu bukan tidak bisa hidup tanpa saya. Kamu tidak bisa hidup tanpa harta dan jabatan yang saya berikan. Coba jujur pada dirimu sendiri. Kalau aku ini benar-benar hanya pembantu, seperti yang ibumu katakan, apakah kamu akan berlutut seperti ini?" Damar terdiam, dan diamnya itu adalah jawaban yang paling jujur dari seluruh pernikahan kami. Saya melanjutkan. Surat gugatan cerai sudah saya siapkan. Pak Bram akan menghubungimu untuk prosesnya. Aku tidak meminta apapun darimu, karena memang tidak ada yang bisa kuminta. Semuanya memang milikku sejak awal. Hari ke-7, mereka pergi. Bu Halimah, Damar, dan Vira meninggalkan rumah yang selama ini mereka kira milik mereka. Saya berdiri di teras, memandang mobil yang membawa mereka pergi perlahan menjauh. Tidak ada rasa puas yang membara. Tidak ada kemenangan yang meledak-ledak. Yang ada hanya rasa lega yang dalam. Seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah sekian lama tenggelam. Urusan hukum berjalan sesuai prosesnya. Randy, asisten yang mengkhianati saya, terbukti membocorkan rahasia perusahaan dan harus menghadapi konsekuensi hukum serta kehilangan karirnya selamanya. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan orang yang menjual kepercayaan. Vira, karena keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen, harus berurusan panjang dengan pihak berwajib. Suaminya, yang selama ini tidak tahu apa-apa tentang ulah istrinya, akhirnya meninggalkannya. Vira kehilangan rumah tangganya sendiri, persis seperti yang dulu ingin dia rampas dari saya. Bu Halimah kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, tanpa kemewahan, tanpa teman-teman arisan yang dulu memujinya. Saya dengar, dia kini tinggal di rumah sederhana dan tidak ada lagi yang memanggilnya nyonya besar. Roda kehidupan memang berputar. Dia yang dulu memanggil saya pembantu, kini harus mencuci dan memasak untuk dirinya sendiri. Dan Damar, suami saya yang dulu bergelar direktur muda yang brilian. Setelah kehilangan jabatan dan nama besar, dia baru sadar bahwa selama ini dia bukan siapa-siapa tanpa saya. Dia mencoba melamar kerja di berbagai perusahaan, tapi reputasinya sudah terlanjur buruk di kalangan bisnis. Orang-orang tahu bahwa kesuksesannya selama ini hanyalah bayangan dari kerja keras istrinya. Dia yang dulu malu mengakui saya sebagai istri, kini harus hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Beberapa minggu setelah semuanya selesai, rumah itu terasa berbeda, lebih lapang, lebih tenang. Saya tidak lagi mendengar suara perintah yang kasar. Saya tidak lagi merasakan tatapan meremehkan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya bisa duduk di ruang keluarga saya sendiri, menyeruput teh tanpa rasa takut. Saya menaikkan gaji Mbak Surti. Saya berkata padanya, "Mbak, mulai sekarang, Mbak bukan lagi sekedar pembantu di rumah ini. Mbak adalah keluarga saya yang sebenarnya." Mbak Surti menangis terharu. Dia satu-satunya orang yang memperlakukan saya sebagai manusia di saat semua orang menginjak saya. Kini hidup dengan layak dan dihargai. Saya kembali fokus pada perusahaan saya, tanpa Damar yang merusak negosiasi, tanpa kebocoran data dari dalam. Bisnis saya justru berkembang lebih pesat. Investor dari Surabaya yang dulu menyaksikan saya dipermalukan, ternyata diam-diam mengagumi kepemimpinan saya. Dia akhirnya menandatangani kontrak kerjasama, langsung dengan saya, bukan dengan Damar. Katanya, "Sejak awal saya tahu siapa otak di balik perusahaan ini." Bu Anindya, malam itu, saya berdiri lagi di balkon yang sama. Tempat di mana dulu saya berjanji pada diri sendiri untuk mengambil kembali harga diri saya. Saya meletakkan cangkir teh di atas meja balkon. Saya merentangkan kedua tangan. Saya menghirup udara malam dalam-dalam. Beban berat di pundak saya telah terangkat sepenuhnya. Pengorbanan yang dulu disia-siakan memang terasa menyakitkan. Tapi pelajaran yang saya dapatkan jauh lebih berharga. Kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak tahu diri hanyalah amunisi yang kelak akan mereka gunakan
untuk menembak kita sendiri, tapi kebaikan yang disertai dengan keberanian untuk melindungi diri. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Sahabat, Cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Orang yang paling diam, yang paling sabar, menanggung beban, seringkali justru adalah pondasi yang paling kuat. Dan ketika pondasi itu ditarik, seluruh bangunan kesombongan akan runtuh tanpa sisa. Jangan pula merendahkan orang yang justru menghidupimu, karena karma tidak pernah tidur. Apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Bu Halimah dan keluarganya akhirnya harus menelan pahitnya pembalasan karena telah menghina orang yang seharusnya mereka syukuri kehadirannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Perempuan yang mandiri, yang kuat, yang menanggung banyak hal, tapi justru dianggap rendah di rumahnya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikan hatimu bukanlah kelemahan, tapi jangan biarkan kebaikan itu membuatmu lupa untuk menghargai dan melindungi dirimu sendiri. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana. Laki-laki yang memilih gengsi dan ego di atas penghargaan terhadap istrinya. Padahal, seorang laki-laki sejati tidak akan pernah malu mengakui kekuatan pendampingnya. Justru disitulah letak kehormatannya. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu bukanlah pembantu. Menantu adalah orang yang dipercaya untuk menjaga anak mereka. Memperlakukannya dengan hormat adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam dan diinjak, atau pilihan untuk berdiri dan mempertahankan harga diri kita dengan cara yang bermartabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Sahabat, apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Atau kalian punya cerita lain yang ingin dibagikan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin pengalaman kalian bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.